rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaknya ta'awudz. Mohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu tidak punya kemampuan, kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan tidak mampu menggoda orang yang bertawakal. Artinya ta'awud itu harus dengan iman. Artinya ta'awud itu bertawakal kepada Allah bahwa diriku tidak bisa mampu melawan setan. Dia melihat kita, kita enggak melihat, 1-0. Makanya ketika kita sholat itu ada beberapa ta'awud. Ada ta'awud pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih panjang, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Lebih panjang, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha tahu dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi dari kegilaannya, wa nafihi dari kesombongannya, wa nafsihi dan nyanyiannya. Ya. Perhatikan rahasia bi. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Bi itu artinya bersama. Kalau diartikan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dangkal. Jadi bi itu menyertakan Allah, melibatkan Allah dengan segala kekuatannya, ilmunya, mendengarnya. Kita sudah lama ta'awud, tapi ta'awudnya itu baru di lisan, belum dengan iman, ya, belum dengan tawakal. Kalau dengan iman dan tawakal, maka Allah akan terlibat. Kalau Allah terlibat, maka setan tidak punya kekuatan atau kekuasaan. Ustadz, saya ini sudah ta'awud, tapi kok masih... Nah, artinya ta'awudnya tidak dengan apa tadi? Tidak dengan iman, ya, dan tidak dengan tawakal. Nah, mari kita lihat. Tipu daya setan itu lemah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sesungguhnya orang-orang kafir berjuang di jalan berhala. Faqatilu awliya as-syaiton, perangilah kawan-kawan setan.
Pertanyaannya, setan yang mana? Wong kita sudah menjadi. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu apa? Lemah. Apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan pasti yuhasibukum billah. Kita berdoa semoga tidak termasuk wa yu'adzibu mayyasha. Allah itu menyiksa, mengadab kepada yang dikehendaki. Kita harus takut dengan kata mayyasha. Allah itu maha berkehendak, mengampuni, menyiksa kepada yang dikehendaki. Semoga kita, saudara-saudara kita, dikehendaki Allah yang fayaghfiru liman yasha. Mengapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala-galanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman itu mengimani apa yang diturunkan Allah kepadanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita berdoa almarhum dan almarhumah, khususnya kita iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dengan tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Islam tidak membeda-bedakan rasul satu dengan rasul yang lain. Karena ada agama lain yang membeda-bedakan. Dan semoga kita termasuk orang yang punya tipe waqalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat, bukan sami'na wa asaina. Kami mendengar membangkang atau maksiat. Semoga kita punya tipe sami'na wa ata'na. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sami'na. Jangan sampai sholat mana suwe nira, itu sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na itu sama dengan ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, labbaik, tanpa menawar. Ketika dipanggil itu langsung lari, fafirru ilallah, qalu sami'na wa ata'na. Diakui dan tidak kita ini sudah sami'na wa ta'na berapa persen? Ayo coba. Ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini karakter, ini adalah menjadi paradigma hidup kita. Jangan sampai sami'na wa asaina. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maaf, kakak saya itu nangis sambil meluk saya. Dek, aku ki kuat enggak ya? Setiap orang ditinggal wafat suaminya atau istrinya butuh adaptasi. Ada anak sekian yang tadinya diurusi berdua, diurusi sendiri. Bapak-bapak ini hafal enggak baju anak-anaknya? Belas. Kalau ibu-ibu hafal enggak? Hafal. Jemur loh, katut angin eling, katut. Ibu-ibu itu hafalannya kuat, ya. Ngurusi rumah tangga mulai perdapuran itu
Jenengan hafalah tempatnya, peralatan-peralatan itu? Nggak hafal. Kalau ibu-ibu, nah. Kita punya teman istrinya meninggal dunia, Ustadz ini. Bi sepatunya, bi seragamnya, bi buku-bukunya. Perempuan itu sabar dirui anaknya, betul nggak? Kalau bapak-bapak gimana? Hah? Coba ibu-ibu pengajian, anak ibu-ibu pengajian, bapak-bapaknya suruh ngomong, teriak-teriak. Ya, coba ibu-ibu ngomong anaknya 5, berarti wong kabeh. Tapi kalau bapak-bapak ngomong, ono sing kupingi molor. Ya, sabarnya istri itu tidak bisa dibandingkan dengan sabarnya suami. Baru terasa ketika tidak ada, ya benar. Orang itu baru terasa ketika tidak ada. Tapi Allah menghibur, Allah itu tidak membebani seseorang atau jiwa kecuali dengan kemampuannya. Nanti insya Allah dengan adaptasi jiwa itu diberikan kemampuan Allah dalam mengurusi rumah tangga yang tadinya berdua, sekarang sendiri, didatangkan penolong. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tolong kaitkan dengan yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Baginya apa-apa yang dia kerjakan dan baginya menanggung kemaksiatan yang dia kerjakan. Tolong digarisbawahi ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau siksa ketika kami lupa dan salah. Kodrat manusia itu makhlul khata' wa nisyan. Kejadian manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Jadi kita harus selalu mengemis, jangan disiksa ya Allah. Jangan disiksa ketika kami salah dan lupa. Salat selama 5 atau 10 menit, banyak lupanya apa ingatnya? Nah, kita haturkan kepada almarhum dan almarhumah, jangan disiksa ya Allah. Siapapun orang pasti ada lupanya, pasti ada salahnya, dan pasti ada salah yang belum diistighfari oleh almarhum. Tugas kita untuk Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Masih ingat? Saya majlebnya pada kalimat ini justru ketika dibaca anak saya namanya Kafi. Oh ini rupanya Rabbana la nasina au akhtana. Berkaitan dengan keluarga yang ditinggal, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau berikan beban kepada kami, beban sebagaimana orang yang terdahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau berikan beban yang kami tidak mampu. Maaf, ketika istrinya wafat, itu tandanya berarti suaminya mampu enggak? Mas Udi? Wah, iku sing tak dongakno jare Mas Udi ngono. Ya Allah. Dan perlu digarisbawahi lagi, wa'fu anna, maafkan, waghfir lana, ampuni, warhamna, sayangi ya Allah, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Sesungguhnya engkau adalah penolong kami atas orang-orang kafir.
Saya jadi merenung Bu Kiki, di sini kenapa kok ada alat. Ingat, ketika ada orang mati, apakah semua sedih? Musuhnya itu gembira, rivalnya gembira. Kita tahu di dunia ini adalah hukum positif dan negatif. Ketika ada yang mati, pasti ada yang sedih dan pasti ada yang senang. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari kaum yang kafir. Buka, nyambung kepada surat Al-Fatah. Ya, surat Al-Fatah ini luar biasa. Ini biasanya dibaca oleh teman-teman NU ketika tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kepadamu di sini yang dimaksud adalah Rasul. Kalau Rasul tidak ada, semoga kita. Amin. Inna fatahna laka fatham mubina. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan. Juga bisa diartikan semoga dada kita ini selalu dibuka oleh Allah. Inna fatahna. Ya Fatah, ya Fatah. Semoga dibuka pintu langit rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, masuk ya. Dan semoga dibuka pintu surga almarhum dan almarhumah. Semoga dibuka pintu ampunan Allah, pintu rahmat Allah. Apa yang terjadi? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dia Allah mengampunimu Muhammad, mengampuni kita, amin, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tidak ada kenikmatan kecuali dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni, bersih dan kosong. Tidak sekedar itu, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nikmat-nikmatnya semakin disempurnakan. Kita percaya enggak bahwa di alam barzah itu ada sebuah kenikmatan bagi orang mukmin? Kita percaya bahwa di alam kubur itu ada siksaan? Ada. Semoga almarhum dan almarhumah itu selalu mendapatkan ampunan, selalu mendapatkan kesempurnaan nikmat. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Barangkali ruhnya ada yang masih belum kembali kepada Allah, semoga husnul khotimah. Terutama kita yang enggak jelas nasibnya ini. Ya Bu Zivi ya, sholat itu sering menjadi roh gentayangan. Sholat itu roh gentayangan, zikir, yasin, tahlil juga roh melakar kemana-mana itu loh. Itu tandanya belum mendapatkan wayah diaka siratan mustaqimah. Ngaji meremelek gitu menjadi roh gentayangan karena alamnya enggak jelas. Dan lanjut, wayan surakallahu nasran aziza. Siapa yang punya masalah A sampai Z, semoga mendapatkan nasron aziza, pertolongan yang perkasa. Enak ya. Kalau sudah diawali inna fatahna laka fatham mubina, dosanya diampuni, nikmatnya disempurnakan, diberi hidayah, diberi pertolongan.
Dan perhatikan, diberi sakinah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, sakinah itu hanya diberikan kepada orang yang mukmin untuk menambah keimanan mereka, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Perhatikan, dan ketika sakinah itu turun, ketika sholat, ketika zikir, maka ada malaikat. Tadi setelah sholat isya, panjenengan itu merasakan apa? Yaitu ada malaikat. Kenapa? Walillahi junudus samawati wal ard. Kepunyaan Allah tentara langit dan bumi. Yang dimaksud apa? Yaitu malaikat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Sekarang kita doakan almarhum dan almarhumah guru-guru kita, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dia Allah memasukkan orang mukmin laki dan perempuan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayiatihim, kemaksiatannya itu dilebur, dihapus. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Yang demikian ini adalah di sisi Allah fauzan azima, keuntungan yang agung. Kira-kira Al-Baqarah 284, 286 Pak Parman dengan Al-Fatih ini nyambung enggak? Kenapa kok enggak dibaca sekalian? Ketahuan Ustadz. Baru tahu kalau nyambung? Klop, semakin sempurna. Sempurna apabila lihat inna fatahna laka fatham mubina. Makanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya minta dibuka. Makanya doa iftitah, minta dibuka. Tolong perhatikan, saya baca ini semakin yakin. Berarti apa yang kita alami, maaf, adanya malaikat turun, sentuhan ilham-ilhamnya itu semakin yakin. Surat An-Nahl 102. Kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Malaikat Jibril turun ke dalam hati orang mukmin. Katakanlah Muhammad, nazzalahu ruhul kudus. Ruh kudus yang dimaksud Jibril itu turun min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan benar. Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang mukmin. Diteguhkan dengan apa? Wahudan, dikasih hidayah, solusi, alternatif. Wa busra, dan dikasih kabar gembira. Lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Tolong perhatikan, hati kita ini sensitif malaikat apa sensitif setan? Delok gulu-gulu mengkorok. Lho napa? Setan teko. Berarti channel setan dengan channel pokoknya sekali-kali delok ana malaikat gitu loh. Jadi malaikat itu ada. Di dalam hadis disebutkan setiap hati itu ada 2 lamat.
Ada dua bisikan, satu bisikan malaikat, satu bisikan setan. Kalau hati kotor, dominan dan sensitif bisikan setan. Tapi kalau hatinya bersih, dominan dan sensitif bisikan malaikat. Kita ini kalau sholat sering dapat bisikan apa? Atau dapat sentuhan apa? Semoga dapat sentuhan apa tadi? Ini loh. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil, dapat sentuhan sakinah. Kemarin Bu Kiki, saya baca ini terkejut. Nih, tolong dilihat ini. Ternyata Rasul itu menyuruh kita belajar ilmu sakinah. Ta'allamul ilma, pelajari ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi sakinah, dikhususkan pelajari tentang qor wa tawad wal waqor, dan ilmu sopan santun. Wa tawadau liman ta'allamuna minhu, rawahu Tabrani. Dan kalau kamu belajar kepada siapapun, ustadz, kiai, itu syaratnya adalah harus rendah hati. Meremehkan sedikit kepada yang menyampaikan, gak akan mendapatkan sentuhan sakinah dan waqor. Maaf, di tengah-tengah masyarakat itu terjadi pendangkalan sakinah, Mas Wandi. Semoga ya keluarganya itu sakinah mawaddah. Sakinah itu nur, bukan sekedar ketenangan otak, tapi nur yang diturunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, ini menggembirakan Bu Kiki. Saya ketemu hadis ini, kenapa sama Allah diuji dengan kakak meninggal? Amal dilaporkan kepada Allah, dilaporkan kepada Nabi, dan dilaporkan kepada ayah dan ibu yang almarhum dan almarhumah. Hadisnya riwayat Hakim Turmudi. Semoga kita semakin yakin dan semakin semangat untuk mendoakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal isnaini wa yaumal khamisi ala Allah ta'ala. Amal manusia dilaporkan, disampaikan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Makanya kita kan puasa Senin dan Kamis. Ya, harapannya ketika dilaporkan itu dalam keadaan puasa. Wa tu'radu alal anbiya'i wa alal aba'i wal ummahati yaumal jumu'ati. Amal disampaikan kepada Nabi, ayah, ibu pada hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatih, mereka itu bahagia ketika mendapatkan transferan amal itu. Tidak hanya itu, watazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan, langsung wajahnya itu putih berseri-seri dan bercahaya. Fattaqullaha, maka takutlah, bertakwalah kepada Allah. Wala tu'zu mautakum, janganlah engkau menyakiti orang-orang yang mati. Yang bisa jawab pinter. Biasanya orang tahlilan itu hari apa? Malam Jumat. Itu aslinya bukan malam Jumat, tapi hari Jumat. Loh, lah bingung. Karena hari Hijriah itu mulainya maghrib. Kalau tanggal Syamsiah mulainya jam 00. Paham? Ya, betul ya. Berarti malam Jumat itu pada hakikatnya hari Jumat. Ya ini. Alhamdulillah, meneguhkan. Bu Edi sama Bu Kiki sebagai saksi.
Kita biasanya kalau hari Jumat, setiap kajian itu selalu closingnya, mari kita persembahkan kajian ini untuk almarhum dan almarhumah. Itu kalau tembus, mereka kan bahagia. Bahagianya itu gini, nur ala nur. Pak Gogo, ketika kita kirim, nyampe, beliaunya itu fayafrohuna, bahagia, senang. Kira-kira bahagianya senang itu bisa dirasakan enggak? Coba jenengan lama tidak mendoakan, lah diketok-ketoi. Betul. Aku gak tahu diketok-ketoi Ustaz, tapi ketok wong liya. Waduh nemen wis susah. Wis gak bahaya ta wong koyo ngene. Ya Allah. Kenapa almarhum dan almarhumah itu sering mendatangi lewat mimpi, tidak dalam waktu keadaan sadar? Karena ke dalam keadaan sadar otak kita kuat. Ya, coba dompetnya kandel, gak eling blas. Kenapa? Beliaunya itu nyentuh ruh dengan ruh, ruh dengan ruh. Ya Allah, semoga hadis ini sebagai cahaya almarhum dan almarhumah untuk menyatukan kita, bahwa orang tua kita itu butuh doa-doa kita, butuh doa-doa kita. Ketika kita mendoakan, maka kebahagiaannya itu tembus. Tembus. Kenapa tembus? Ya Allah. Baik, tolong lihat ini. Soft lurus seperti bangunan kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang jihad di jalan Allah. Perhatikan, jihad di jalan Allah ini jangan diartikan ke Palestina. Sholat ini jihad enggak? Jihad. Ngaji kayak gini jihad enggak? Itu usahakan sofan, bersof. Seperti bangunan yang kokoh. Lihat ini. Bangunan kokoh itu saling kait-mengkait enggak? Pondasi, tiang, pilar, saling kait-mengkait. Tapi anehnya orang itu ketika sholat bidang ini wer. Sudah jaga jarak. Saya kaitkan dengan surat Al-Kautsar, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu maka dia akan terputus dengan rahmat. Panjenengan itu kalau diimami yang enggak enak, benci enggak? Ngomong. Benci? Benci. Ketika benci, apapun yang menjadi kebaikan imam itu langsung tertutup. Itu jeleknya benci. Inna syani'aka huwal abtar. Panjenengan tahu enggak jeleknya cinta? Kalau mencintai itu buta kejelekan. Ya. Kalau benci buta kebaikan. Berkali-kali kita sampaikan antara imam dan makmum tidak boleh gak enak hati. Apapun adanya harus sufu vakum. Coba misalnya genteng protes karena dia merasa kepanasan kehujanan, maka tidak menjadi bangunan yang utuh dan sempurna. Perhatikan, ya Allah, tidak sekedar merapatkan fisik, tidak sekedar merapatkan fisik,
tapi merapatkan ruh. Ketika rapat maka tidak bisa digoda oleh setan. Nanti nyambung kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kepada tali-tali Allah. Kenapa? Ayo softnya diluruskan, jangan sampai ada sela-sela karena setan masuk. Lho rina ono bolongi. Yang dimaksud itu adalah celah-celah hati. Sungguh saya baca ini langsung senang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang jihad di jalan Allah, kemudian softnya itu lurus dan rapat secara zahir dan batin. Tidak hanya sholat jamaah, ketika ngaji seperti ini juga sama. Saya pernah merenung, jenengan pernah enggak lomba tarik tambang? Tarik tambang itu akan kokoh ketika tamparnya itu lurus dan tangan peserta itu sederajat. Kalau ada belok ke atas gini, maka sama dengan senjata makan Tuhan. Harus lurus itu. Betul enggak? Harus lurus. Kalau lurus menjadi satu kekuatan. Kemudian menariknya juga harus bersama-sama. Ya. Harus bersama-sama, dan tambangnya juga harus lurus itu. Jangan sampai satunya narik ke atas, satunya ke bawah, itu malah nanti sama seperti kita membangun pelan-pelan. Kelihatan ya? Tukang biasanya ditimbang enggak? Dan nimbangnya pakai apa? Air, pakai selang, timbangan sih supaya kedatarannya itu sama. Pakai apa? Air. Wudu pakai apa? Air. Air itu simbol persatuan. Air itu simbol persatuan. Bisa enggak panjenengan bangun tanpa air? Dengan partikel semen, batu, koral, batu bata, dengan partikel yang sifatnya itu beda-beda, disatukan pakai apa itu? Disatukan pakai air. Jadi air itu simbol persatuan. Pelan, ya Allah, kayaknya sudah menjadi makhluk gaib semua ini. Masih ingat pelajaran kita dulu, mencair dan membatu? Masih ingat? Suswi? Es batu itu saking membatunya, dia lupa kalau aslinya itu air. 2, batu bata itu saking atosnya, itu awalnya kan tanah liat, kemudian dibakar sekian jam, akhirnya menjadi batu bata. Batu bata itu saking kerasnya, lupa kalau aslinya itu lumpur. Wes, pun paham maksudnya itu. Es batu saking membatunya, dia lupa kalau aslinya itu air. Silakan keluarkan es batu dari freezer, dari dan kulkas, dia akan mencair. Ngerti? Jadi sholat jamaah itu maksudnya adalah mencairkan diri. Siapa yang direktur, cairkan. Siapa yang uangnya banyak, yo cairkan. Rukuk bareng, melebur, mencair. Sujud bareng, wasjud waktari warkau, mencair.
Karena di sini tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ruku dan sujud saya dan jenengan itu bisa mencair, lihat saya, maka ketemu yang asli dan yang hakiki. Oh, Bu Gigi sudah ketemu, karena suaminya namanya Pak Kiki. Kalau kita ketika ruku sujud zikir menghadap kepada Allah tidak bisa mencairkan diri, maka kita tidak akan ketemu dengan antal haq. Allahu Akbar. Loh, saya kok belum ketemu dengan Allah yang betul-betul maha besar ya? Ya, wong jabatanmu kayak gede. Ya, ilmumu masih ada, jabatanmu itu masih ada, kekuatanmu itu masih ada. Kalau semua itu tidak ada, maka ketemu la ilaha illallah, maka ketemu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sholat jamaah, ruku, sujud itu proses mencairkan diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya yang asli, berarti kan dirinya yang asli, maka akan kenal Tuhannya. Diriku yang asli itu dari air sperma, diriku yang asli itu dari tanah lumpur Adam. Jangan lama-lama membatu, es batu, ya, hati yang membatu, cukil batu. Ya Allah, pelan-pelan. Batu bata itu menjadi batu bata itu diapakan sih? Dibakar. Perhatikan. Kesibukan mulai pagi sampai zuhur sampai malam itu membakar itu. Itu kalau tidak tersentuh air sama sekali, komputer lo dibanting. Aja guyu, sing guyu berarti pengalaman. Orang itu kalau mikir, pikiran panas, kepala panas, ya ruangan panas. Siapa yang memanas-manasi? Setan dalam bentuk kesibukan. Kata Allah, istirahat, dipanggil adzan supaya tersentuh air, minimal fresh, adem, nurut tota ambek desane maha desen. Itu namanya qalu sami'na. Gusti Allah ku ganggu wae, enake sibuk-sibuk khayalan sholat. Wis iku jenenge qalu sami'na wa asaina. Kita punya teman ketika itu akreditasi, Bu Edi ya. Kemudian itu ternyata file-filenya itu hang semua, nggak ada, lenyap itu yang disiapkan itu. Akhirnya beliaunya berkata, wah ini kayaknya ditegur sama Allah. Sholat. Setelah sholat apa yang terjadi? File-filenya itu kembali. Panasnya pikiran, jiwa itu nyetrum nggak kepada partikel-partikel? Nyetrum. Oh jadi terus-terus no bro. Ya Allah, pelan-pelan. Ini enggak main-main loh. Warka'u ma'aroki ini tuh, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya itu cairkan dirimu bersama dengan orang yang sudah bisa mencairkan dirinya. Jenengan tahu air enggak? Tahu air. Itu air kalau bercampur dengan air samudra, apa ada airnya? Enggak ada. Ngerti maksudnya? Ngerti nggih? Kita ini kan bagian kecil dari bumi.
Ya, kita ini kan bagian kecil dari bumi. Coba silakan menyebar, masih banyak bumi yang lebih luas, betul ya? Ya Allah, makanya sesuatu yang luas itu kan disimbolkan lautan. Ilmunya Allah disimbolkan lautan. Kullau kanal bahru midada. Kemudian lihat Nabi Musa sama Nabi Khidir berguru, simbolnya di mana? Di lautan. Dan ada lagi simbol gunung. Kenapa semua para nabi itu punya gua? Dan itu di gunung semua, Jabal Nur, betul enggak? Karena simbol kebesaran. Jangan sampai kita menjadi kata dalam tempurung. Fantasiru fil ard, silakan menyebar ke muka bumi ini, supaya kita menjadi orang yang bisa mencairkan diri ini. Coba perhatikan ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surat apa sih? Surat Al-Kautsar. Jangan merasa sudah khatam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salat dan berkorbanlah. Insani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu terputus dengan rahmat. Nah, ayo coba. Orang yang sholatnya terpaksa, datangnya terpaksa, itu terputus. Terputus dari connecting, terputus dari huwaladzi anzala sakinah, terputus. Hati-hati dengan benci. Sholat mana itu sudah benci. Nanti kena hadis man ahabballahu liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah itu dengan cinta, senang, maka Allah akan mendatanginya dengan membawa senang dan cinta. Wa man kari, barang siapa yang mendatangi Allah itu dengan benci, karihallahu liqa'ahu, maka Allah akan membenci. Imbang, datang membenci, dibenci. Imbang, datang mencintai dan dicintai. Imbang, qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya semoga paham. Kira-kira nyambung enggak dengan innallaha yuhibbu? Sesungguhnya Allah itu mencintai. Nah, pelan-pelan. Jangan hanya diartikan sholat jamaah. Majlis taklim taman surga ini termasuk yuqatilu fi sabilihi. Iya. Kemudian saya dan jenengan itu harus saling meneguhkan, ngobrol-ngobrol, ojo ngantuk itu. Ya Allah, saling meneguhkan. Tolong lihat, bedakan jenengan sholat bersama orang biasa, Pak Parman, dengan sholat orang yang samping kita itu orang soleh. Energinya beda enggak? Beda. Itu namanya sofang ka'annahum bunyanum marsus. Maaf, beda enggak jenengan sholat di rumah sama sholat di pondok? Beda. Karena tempat itu berpengaruh. Imam jamaah samping kanan kiri kita itu juga berpengaruh. Pengaruhnya adalah sofan ka'annahum bunyanum marsus. Makanya sholat jamaah ini butuh ilmu yang sama antara satu sama lain.
Pentingnya ilmu di sini. Ketika ilmu sama, maka pikiran, hati, dan jiwanya itu sama. Iki sholat temenan loh rek. Kalau semuanya pikiran, hati, jiwanya sama, ibarat kendaraan itu visi misinya sama. Pelan-pelan. Kalau tidak sama Bu Stivi, biasanya maaf, kami jadi imam itu loh, di belakang ini ada yang goyah ini. Terasa. Dulu saya umpamakan seperti imam dan makmum itu satu perahu kecil. Kalau satunya goyah, semuanya ikut enggak? Goyah. Ayo pura-pura enggak goyah gitu. Ayo. Kalau merem melek kira-kira goyah enggak kira-kira? Iya goyah. Makanya ini kayaknya imam lagi curhat. Sing sholat iku lemu, ngantuan. Perhatikan ini loh. Saya dan jenengan itu kira-kira senang enggak? Imam dan semua jamaah punya visi. Ini sholat yuqatiluna fi sabilihi. Ini sholat ini yuqatiluna fi sabilihi. Kalau imam semua jamaah itu sama, maka nanti akan mendapatkan yuhibbu. Apa yuhibbu itu? Cinta. Saya tidak menginginkan imam tok yang dapat cinta. Ternyata di antara jamaah mendapatkan maghdub, dimarahi. Paham Pak Nusikan? Itu persis seperti hujan di wage. Wage udan bangga itu kering kerontang. Saya nggak mau seperti itu. Saya kepengennya warka'u ma'a. Kalau satu basah semuanya basah, satu kering semuanya, ngerti maksudnya gitu. Khusuk diturunkan Allah itu seperti Allah menurunkan hujan. Lima yasa, suka-suka. Satunya itu Mas Rudi nangis terseduh-seduh. Ya Allah, ternyata sampingnya ono apa? Iki jenenge gak warka ma'arokiin. Satunya itu nangis terseduh-seduh. Basah dengan hidayah, basah dengan sakinah, basah dengan wajilat qulubuhum. Satunya itu lapo iki. Sangat rahasia. Ya. Sangat rahasia. Tapi ketika satu sama itu jiwanya nyambung, satunya kesetrum, satunya itu loh maksudnya sofan ka'annahum bunyanun marsus. Ya Allah, pentingnya sholat jamaah dalam satu ilmu, pemikiran, kesadaran dan perasaan. Tolong satukan kami ya Allah. Satukan kami. Gak bisa sendiri. Lihat, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Surat Al-Baqarah ini kontekstualkan di tahlil. Ya. Kita kontekstualkan dalam kehidupan. Sekarang kita kan dalam sholat. Sholat kita ini sering lupa apa lupa? Sering kan? Ketika lupa itulah sudah siksaan. Terus sholat kita itu sering salah apa benar? Salah, itu siksaan. Akhirnya sebentar sekarang kita coba, saya berusaha sholat sering ingatnya. Ingat, diingat, ingat, diingat, ingat, diingat. Surga? Bingung. Karena kita nggak pernah niat perang itu. Sudah pasrah sholatnya,
lupa sekian tahun dan tidak dirubah. Sholat lupa itu sudah siksaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau begitu ya Allah, saya kepingin sholat, ingatkan. Ingatkan. Sebentar. Jenengan pernah lupa kacamata, lupa HP, itu tersisa enggak? Munu balenan mana ya? Balenan mana ya? Lupa itu enak apa enggak enak sih? Hah? Enggak enak. Ada enggak lupa yang enak? Ada. Ya. Lupa kepada Allah itu enak enggak? Oh kayaknya jenengan enak. Oh enggak berubah-berubah kok. Ya Allah, lupa itu enggak enak. Lupa itu tersiksa. Survei dan fakta membuktikan lupa HP sama lupa dompet, stres mana? HP. Betul? Lupa Allah, stres? No. Berarti HP itu Tuhan kita. Lupa HP dengan lupa istri, ketinggalan, stres mana? Sungguh Pak Gogo, saya dipahamkan la tu'akhidna inna sina tadi tuh. Oh ya Allah, ternyata ketika sholat kita itu lupa Allah, itu sudah siksaan. Siksaan. Sebentar. Jenengan lupa kekasih itu tersiksa enggak? Kalau tidak tersiksa berarti jenengan enggak punya kekasih gitu loh. Lah bingung. Iya betul ya? Betul enggak? Coba jenengan lupa kepada barang yang jenengan cintai. Lupa itu siksaan enggak? Siksaan. Sekarang jenengan lupa Allah itu merasa tersisa enggak? Oh, berarti Allah itu bukan siapa-siapa kita. Lebih cinta Nabi daripada Allah. Ngerti maksudnya ya? Baru sadar. Ya Allah, lupa. 2, salah itu tersiksa enggak? Iya. Salah itu tersiksa. Jenengan itu senang salah apa benar? Gimana sih kalau jawaban benar? Wah, benar. Tapi kalau dikoreksi salah gimana? Tapi kenapa jenengan tidak siap disalahkan sholat? Saya ingin benar sholat. Awas, ini hati-hati loh. Nggak pernah saya terangkan. Ketika kita sholat, tiba-tiba Allah bilang, bener, seneng? Ya koyok ngono khusu'iku, bener rukumu. Tapi masih belajar ya Allah, gak apa-apa, syafaat. Aku ndelok niatmu kok. Karena ingin menyempurnakan, andai kata ada salah-salahnya diterima. Ngerti gak maksudnya itu? Itu bagian daripada khusyuk waswadi? Iya, bener, terus no. Bener, terus no. Bener, terus no. Itu namanya dicintai enggak? Dicintai? Dicintai. Tapi kalau jenengan salah, wis salah, masa salah ya Rob? Akhirnya menurut hadis dilemparkan ke mukanya, ibaratnya seperti baju yang lama itu loh, dia macam gitu itu. Ya Allah, jadi bahasa Quran dan hadis itu bahasa kejiwaan. Jadi orang sholat itu duit jiwa enggak? Saya tanya, kebanyakan orang sholat itu punya jiwa enggak? Saya katakan banyak yang tidak punya perasaan, tega sekali sama Allah. Allah yang ada dianggap tidak ada, Allah yang hidup dianggap tidak hidup, Allah yang maha mendengar ternyata bacaan kayak gitu, tega sekali itu. Itu orang yang sami'na wa asoina. Kalau sami'na wa ata'na enggak seperti itu. Ayo berubah.
Ayo berubah. Jangan mau kita sholat kemudian lupa. Jangan mau kita sholat kemudian salah. Itu sudah siksaan. Saya tidak mau akhirnya Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Saya ya Allah berusaha ingat seingat-ingatnya. Kalau saya lupa jangan disiksa ya Allah. Karena doa itulah Bu Kiki, saya pernah makan di pecel Pasar Wagi, iku lali gak nggawa dompet. Akhirnya saya nyelimput, Umi di sana, saya nyelimput, pulang ambil dompet. Ya Allah, ternyata apa yang terjadi di pecel sana itu, nyonya sudah ditanya sama pegawai ini, waduh rek, ternyata apa? Di sana itu ada orang yang bayari. Ternyata lupanya orang yang beriman itu mbateni. Tapi besoknya nggak bisa diulangi lagi. Jenengan merasa pernah nggak lupa tapi itu diselamatkan? Iya, itu lupanya orang mukmin itu. Pernah lupa tapi bentuk daripada selamat. Ya. Ada lagi lupa kemudian diingatkan. Ya Allah, kompore turun tak pateni. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Jadikanlah lupaku itu bukan siksaan ya Allah, tapi traktiran ya Allah. Ini hamba yang belajar tidak lupa, tapi enggak kuat, suatu saat itu juga dilupakan. Tolong perhatikan, siapa sih yang pengen lupa itu? Enggak ada. Kita ini tidak mampu ingat sendiri, tidak mampu lupa sendiri. Kalau waktunya ingat, ya Allah ingatkan. Kalau memang lupa itu lebih baik, itu lupakan. Itu tandanya diselamatkan. Bukan lupa yang menjadi siksaan. Lupa PDAM, ya itu siksaan. Lupa tidak mematikan kompor, itu siksaan itu. Lihat dalam kehidupan kita, kita itu sering diselamatkan, tapi kita sering mata kita nggak melek. Di balik lupa kemudian diselamatkan itu loh, betul ya? Ya, semoga saya dan jenengan satu channel sudah masuk kepada lupa yang diselamatkan, bukan lupa yang menjadi siksaan. Jangan diteruskan lupa di dalam sholat, jangan diteruskan salah di dalam sholat. Tugas kita adalah meminimalisir lupa dan meminimalisir salah. Tugas kita itu. Andai kata kita sudah berusaha tidak salah, andai kata salah, itulah yang diampuni sama Allah. Tak bingung. Kita berusaha tidak lupa, misalnya tiba-tiba kok lupa, insya Allah syafaat. Jari Gusti Allah, arek iki wis usaha temenan iki, tapi piku niki dominan arek iki. Syafaat gak kira-kira? Itu syafaat. Coba sekarang ingatkan yang ingat ya Allah, lupakan yang lupa ya Allah. Itu nanti kalau sudah terjadi, Masya Allah. Jangan pernah nggak mengalami bahwa orang itu kalau ingat terus juga tersiksa? Iya. Misalnya eling musbah gak lali-lali itu tersiksa itu. Menjadi orang yang terlalu ingat ya tersiksa, menjadi orang yang terlalu lupa ya tersiksa. Jangan tipe yang mana, Pak Fauzi? Ya waktunya lupa ya lupa, waktunya ingat ya ingat. Yang jelas itu sholat waktunya, lanjutkan, sholat waktunya
Ingat, wa aqimis sholata lidzikri. Ketika zikir itu waktunya ingat. Sekarang tak balik, tidur waktunya lupa. Ketika tidur tidak bisa melupakan, insomnia, tersiksa? Tersiksa. Ojo overlapping. Waktu ini mikir turu, waktu ini turu mikir ada lagi waktu ini urip tuh, waktu ini urip mati, waktu ini mati. Itu namanya sudah desain setan itu gitu. Waktu ini urip mati, waktu ini mati itu urip. Ini sudah otak kita nggak mampu kan, waktunya tawakal. Waktunya tawakal dia mikir. Waktunya mikir dia tawakal. Orang itu kalau sudah dalam skenario setan itu seperti itu. Apa? Sudah kebalik-kebalik itu loh. Paham Mas Rudi? Siapa sih Tuhan? Siapa sih hamba? Kan begini. Anta Rabbi wa abduk. Engkau adalah Tuhanku, pengaturku, aku adalah hamba. Kalau hamba itu berarti siap diatur. Jangan sok. Enak mana sih diatur sama ngatur itu? Ngeluh ngatur itu. Enak diatur qalu sami'na wa ata'na. Jangan tahu polisi enggak? Ketika macet itu loh, dia itu kecapek gini, kesel. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengatur alam semesta Allah kita hakikati. Sungguh dapat pemahaman baru. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa ketika kami lupa dan salah. Itu adalah saya ya Allah. Kalau begitu ya Allah, ingatkan dan ajari benar ya Allah. Gitu loh maksudnya. Tolong maaf kita berkali-kali tahlil Bus TV. Kita berkali-kali tahlil. Tapi kenapa tidak pernah berhenti lama di Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Pahamkan ya Allah, pahamkan makna daripada ayat ini apa ya Allah. Janganlah engkau siksa ketika kami lupa dan salah ya Allah. Itu saya ya Allah. Ya, Gus Bahak juga dawuh. Kita beramal itu loh, itu juga perlu diistighfari. Apa maneh dosa. Maksudnya ketika beramal, niatnya itu masih niat, nggak tahu niat kemana itu. Sudah beramal itu loh, perlu diistighfari. Contoh seperti Nabi Ibrahim setelah membangun pondasi Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita walaupun sudah bisa sholat itu perlu diistighfari karena masih dominan innasina au akhtana. Di dalam kitab Al-Hikam, jangan menuntut pahala, amalmu diterima wis untung-untungan. Ini akhlak adab seorang hamba yang tahu diri. Maksudnya hamba yang tahu diri itu bukan hamba yang menuntut gaji, menuntut pahala. Itu ketika dituntut amal ibadah baik itu masih 0%. Ya, termenung-menung ya. Inilah ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina
isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Akhirnya wa'fu anna, maafkan ya Allah, waghfir lana, ampuni ya Allah, warhamna, sayangi ya Allah, anta maulana ya Allah, fansurna alal qawmil kafirin, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, semoga kita tidak dibebani beban yang berat sebagaimana orang-orang terdahulu. Jangan-jangan beban ini beban dari Allah, apa kita yang mencari beban? Halo, kira-kira gimana itu? Kita yang cari beban apa? Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.